Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-12, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Minggu, 13 Maret. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Bacalah Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Apa yang dijelaskan Paulus di sini? Ibrani menegaskan bahwa kita telah datang ke Bukit Sion dan berpartisipasi dalam perayaan besar. Tetapi kamu telah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah dalam pesta perayaan. Kita datang melalui iman dalam pribadi wakil kita, Yesus. Dalam perayaan ini, kita menemukan sejumlah besar malaikat, Tuhan sendiri, dan Yesus yang menjadi pusat perayaan. Kita datang sebagai bagian dari jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nama kita terdaftar dalam kitab surga, di mana umat yang mengakui Tuhan terdaftar. Kita adalah anak sulung karena kita berbagi warisan dari anak sulung yang terutama, Yesus. Jadi, kita datang bukan sebagai tamu tetapi sebagai warga negara. Kita juga digambarkan sebagai roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ungkapan ini adalah kiasan di mana dimensi sifat manusia kita mewakili keseluruhan. Ini sejalan dengan ungkapan Bapa segala roh dalam Ibrani 12 ayat 9 yang mengacu pada Allah sebagai Bapa dari kita semua, manusia yang bersifat rohani. Perkumpulan pesta merayakan inaugurasi pemerintahan Raja Yesus, pelayanan imamat, dan inaugurasi perjanjian baru. Dalam Ibrani, Bukit Sion adalah tempat di mana semua peristiwa ini terjadi. 3 Mazmur dalam Ibrani 1 ayat 5-14 menggambarkan pengukuhan anak dan menjadikan Bukit Sion sebagai tempat di mana itu terjadi. Bukit Sion juga merupakan tempat anak diangkat menjadi imam untuk selama-lamanya. Kutipan dari Mazmur 110 ayat 4. Menurut Mazmur 110, pengangkatan anak sebagai imam besar juga terjadi di Bukit Sion. Akhirnya, Ibrani berpendapat bahwa inaugurasi keimamatan Yesus juga menandai inaugurasi perjanjian baru. Dengan demikian, Bukit Sion juga merupakan tempat di mana perjanjian baru disahkan. Ibrani 12 ayat 22-24 menjelaskan, kemudian perkumpulan pesta yang terjadi di surga ketika Yesus naik. Dengan cara praktis apa kita dapat merayakan realitas Yesus, pelayanan keimamatannya, dan perjanjian baru dalam hidup kita dan dalam ibadah kita? Mengapa bersuka cita dalam kebenaran besar yang meneguhkan iman ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 22-24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-22-24 ini, di sana kita dapat menemukan Bukit Sion. Apakah yang dimaksudkan dengan Bukit Sion? Kalau kita lihat di dalam Alkitab secara keseluruhan, ada lebih dari 150 kali ada kata Sion. Dan pada dasarnya ini berarti benteng atau kubu pertahanan. Dan di dalam Alkitab, Sion disebut sebagai kota Daud dan juga kota Allah. Dan dalam arti teologisnya, Sion digunakan sebagai kiasan untuk bangsa Israel yang disebut sebagai umat Allah. Arti rohani dari kata Sion disebutkan dalam perjanjian baru. Sion merujuk kepada kota Allah yang hidup atau kota Yerusalem surgawi. Dan Petrus juga menyebutkan dalam tulisannya bahwa Kristus adalah batu penjuru Sion. Itulah sebabnya di sana dikatakan kita sudah datang ke Bukit Sion. Dengan iman ketika Yesus mati di kayu salib, kita telah diberikan keselamatan. Itulah sebabnya ketika kita ada di dunia ini saat ini bukan lagi untuk mencari-cari keselamatan, tetapi oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita menuruti setiap aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita, karena kita
adalah warga negara sorga. Dan realisasinya adalah ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan dijemput untuk masuk ke Bukit Sion, ke Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Dan kita akan bertemu bersama-sama dengan umat-umat Allah yang telah ditebus manakala Yesus datang kembali. Itulah sebabnya pada saat ini, maukah kita terus setia kepada Tuhan? Bukit Sion juga merupakan tempat anak diangkat menjadi imam untuk selama-lamanya. Dan menurut Mazmur 110 di sana dikatakan bahwa pengangkatan anak sebagai imam besar juga terjadi di sana. Akhirnya, buku Ibrani berpendapat bahwa inaugurasi keimamatan Yesus juga menandai inaugurasi perjanjian baru dan juga manakala Yesus akan datang kembali. Kita akan bertemu bersama-sama di Bukit Sion, yakni kota Allah, Yerusalem surgawi yang Allah telah janjikan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan menjanjikan suatu tempat yang lebih baik bagi kami umat-umat-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Oleh karena kami adalah warga negara sorga. Dan ketika Tuhan datang, kami akan masuk ke Yerusalem baru, ke Bukit Sion yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.